lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol tapi di mobil sambil mengantar Cimonica kerja ya judulnya. Nah ini Ci, kalau misalnya Cici ya dalam proses membuat suatu karya di luar mungkin yang order bridal ya, itu biasanya tuh dapat inspirasi tuh dari mana sih? Kalau untuk fashion show gitu ya, kalau fashion show benernya dari mana aja sih? Kayak kadang lagi holiday, most of the time lagi holiday, dapat ilham. Kadang lagi nonton film Korea juga. Oh, oke, pecinta drama Korea juga ternyata ya. Iya. Jadi yang penting aku dalam posisi lagi happy and relaxed. Mostly aku justru dapat hikmatnya. Oh oke. Nah tapi mengerjakan kayak misalnya untuk fashion show itu kan beberapa look ya, itu banyak dan itu benar-benar pasti menguras tenaga dan pikiran. Nah kalau misalnya lagi peak-peaknya nih stresnya itu biasanya Cimonica ngapain sih? Aku ya, kalau lagi stresnya aku doa. Salah satu kemarin pas sebelum show kan kita kejar-kejaran karena fashion show berbarengan dengan wedding season. Jadi biasa aku fashion show nggak di bulan lagi wedding season, tapi this time is a bit different. Jadi dikejar dari dua sisi kan. Ya aku cuma bisa lakuin bagian aku. Jadi aku ya I try my best, kita lembur semua karyawan. Aku jadi thankful juga tim yang support ya. Tapi sisanya ya kadang kita kan namanya manusia khawatir juga ya. Tapi satu-satunya cara ya aku doa, aku berserah. Di saat aku udah berserah aku nggak ambil lagi. Jadi ya udah aku it's now his part gitu. So we do our best and let God do the rest ya jadinya ya. Nah kalau misalnya untuk bridal nih, Cimonica ini lebih ke gaun atau kebaya sih? Aku lebih ke gaun lebih sih. Ke gaun ya. Tapi kemarin aku bikin kebaya akhirnya. Pertama kalinya aku bikin kebaya. Teman baikku yang married. Akhirnya. Nah, itu bedanya apa tuh akhirnya membuat pressure kebaya? Juga ya. Maksudnya kan nggak pernah. Jadi jujur aku juga nggak ngerti. Akhirnya aku browsing dulu ada do's and don'ts-nya nggak. Aku juga tanya sama dia. Apalagi kan dia Jawa ya. Terus Jawa ternyata kan ada beda-bedanya. Dengan adat itu agak tricky ya. Agak tricky karena kan aku takutnya ada yang tidak boleh gitu. Tapi ya udah end up aku jadi tanyain temanku mulu, ini boleh nggak, ini boleh nggak gitu. Tapi it's fun. Karena menurut aku benernya hampir mirip sih, cuman yang harus tahu itu kayak adat-adatnya aja. Oke. Tapi kalau misalnya dari segi bahan kan, kalau misalnya gaun sama brokat gitu kan beda nggak sih ininya? Nah itu dia, aku tetap bikin dengan sesuai ciri khas aku sih. Jadi bahannya aku tetap bikin gitu posisinya. Dan kan kalau di aku semua bahan kita nggak beli, jadi bahan itu memang bikin. So untuk dia juga sama. Oke. Nah kalau misalnya melihat industri fashion bridal sekarang tuh gimana sih? Sekarang kayaknya orang wedding bener-bener put a lot of effort and attention ya, kayak karena mungkin kalau dulu cuma bilangnya once in a lifetime, tapi ya sekarang bener-bener aku ngerasanya they take it to another level gitu. Kayaknya niat banget preparationnya. Itu aja sih. Ya, kalau misalnya zaman sekarang ini kan sekolah mode itu sudah banyak ya. Baik yang mungkin instansi yang besar yang sudah bernama maupun yang tidak. Itu dengan banyaknya menjamurnya para desainer-desainer muda zaman sekarang tuh gimana sih? Tapi kalau aku bilang emang anak-anak sekarang tuh jauh lebih kreatif. Dulu juga kreatif, maksud aku cuman kalau anak-anak sekarang mungkin ya milenial ya kalau orang bilangnya. Jadi kayaknya cepet banget yang baru-barunya, but which is good, kan mewarnai dunia nggak sih? Iya sih, benar-benar. Iya kan? Cuma kan itu membuat kayak industri fashion tuh geraknya jadi 2 kali lebih, 3 kali lebih cepat nggak sih? Nah kalau misalnya Cimonica tuh mengikuti itu atau enggak? Kalau aku berkarya lebih kepada what I like. Kan itu passion kan. Jadi ya kita berkarya bukan ngikutin tren, but we create the trend gitu. Wah itu tuh penting tuh. Kita jangan, karena kalau misalnya ngikutin tren capek sendiri ya. Akan capek sendiri. Ya, you gitu. should create it gitu loh. Then you'll be different. Nah pemirsa Indonesia, kalau misalnya bicara soal desainer creating the trend yang unik dan juga sudah go internasional, pastinya nggak asing lagi ya sama Rinaldi Ayunardi atau mungkin akrabnya dipanggil Ko Yung Yung. Nah beliau adalah seorang desainer aksesoris yang karyanya sudah dipakai oleh bintang-bintang besar di Hollywood. Nah, seperti apa Viti yang kita punya wawancara kita, ini dia.
Halo, selamat datang di showroomku. Ya, tepatnya adalah rumahku karena semua karyaku adalah anak-anakku. Yuk, ini berapa banyak karya? Kita lihat. Ini adalah batu Z dengan detail-detail, dengan logam, dengan batu alam, ya. Rinaldi Ayunardi bukan hanya desainer, namun juga seorang seniman yang menciptakan berbagai aksesori cantik dan mewah, sekaligus mengharumkan nama industri mode Indonesia. Kemampuan ini ia dapatkan otodidak, belajar dari buku atau majalah desainer ternama. Saya lulusan SMA. Ya, jadi tidak pernah memimpikan atau mencita-citakan saya menjadi seorang desainer seperti sampai hari ini saya dengan pencapaian yang luar biasa. Saya bisa bilang bahwa ini adalah semua pemberian dari Tuhan. Berkat, ya, talenta yang begitu indah, semua itu dari Tuhan. Ya, jadi berdasarkan eksperimen ini dan saya banyak belajar. Buku-buku adalah guru untuk saya, ya. Jadi buku-buku adalah guru untuk saya dan teman-teman fashion juga adalah teman dan juga guru buat saya, ya. Sekitar 23 tahun yang lalu itu kan tidak fashion Indonesia tidak terlalu, bukan, maksudnya itu fashion itu belum berkembang lah, ya kan, dan sekolah fashion hanya ada kayaknya sekolah fashion untuk baju, ya, gaun, ya, tapi untuk aksesorisnya tidak ada gitu loh. Jadi saya banyak belajar dari pengalaman, banyak belajar dari namanya eksperimen, buku-buku teman fashion, ya. Dari situ muncullah Rinaldi gitu. Dipersembahkan oleh